Nah, dikarenakan dia kelaparan gitu ya kan, dikasih lah nih teman-teman makan yang banyak gitu. Jadi dikarenakan dia juga udah kelaparan, dia juga mampu nih makan dalam jumlah yang banyak. Hello everyone, I'm Sokim. Selamat datang di channel YouTube aku. Nah, yang lagi nonton gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harapkan seperti itu ya kawan-kawan. Nah, untuk hari ini aku akan ngebahas tentang rangkuman dari teori konspirasinya kecap. Karena kemarin ya di Instagram aku dan juga di komentar Instagram itu ada yang request, "Kak, bahas kecap dong." Ya udah, aku bahas nih buat kalian. Dan mungkin ada dari kalian yang mau request tentang apapun itu. Kalian juga bisa banget loh request kalau mau bahas teori konspirasi dari Fifth Harmony mungkin, atau yang Little Mix, atau yang One Direction. Entah, langsung aja komen ya. Soalnya aku juga kepo banget sih tentang apa sih yang terjadi di grup-grup tersebut. Ya, maybe kita bisa bahas minggu depan teman-teman. Well, spesial tentang K-pop. Sebelum kita ngebahas tentang rangkumannya, boleh nggak sih kalian bantu perkembangan channel ini dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain. Thank you so much. Dan teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk pembahasan pertama, kita akan ngebahas dulu tentang siapa itu K-pop. Seperti yang kalian tahu bahwa dia ini merupakan seorang YouTuber mukbang. Dan untuk penontonnya gila teman-teman, penontonnya banyak banget. Dan di sini mungkin ada kawan-kawan yang bertanya, "Kak, K-pop itu asalnya dari mana sih? Apakah dari Nganjuk?" Nggak, teman-teman. Nah, untuk K-pop itu, teori-teorinya sih mengatakan itu berasal dari Perancis. Kenapa dia disebutkan berasal dari Perancis? Karena untuk K-pop ini bisa bahasa Perancis. Habis itu ada juga bukti kewarganegaraannya adalah Perancis. Namun teman-teman, meskipun demikian, ada yang berteori lain bahwa dia ini merupakan orang Amerika. Karena untuk K-pop selain bisa berbicara bahasa Perancis, dia juga bisa bahasa Inggris. Jadi dari hal ini, apakah kalian sudah menyimpulkan dari manakah asalnya K-pop? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. The question number 2. Kenapa sih untuk K-pop ini banyak banget teori konspirasinya, gak kayak yang YouTuber yang lain? Dia kan kontennya mukbang gitu ya kan. Kok sampai ada gitu teori konspirasi yang mengatakan dia itu diculik lah, dipaksa makan lah. Kok bisa ada seperti itu sih kawan-kawan? Nah, ceritanya kayak gini. Dia itu gak sama teman-teman kayak konten mukbang yang lain gitu. Dia itu kayak berbeda. Kita kan ngelihat dia itu kayak makan makanan laut ya kebanyakan gitu ya kan. Nah, di sela-sela dia memakan, ada berbagai macam kejanggalan. Kejanggalan yang pertama adalah dikarenakan terdapat memar di tangannya. Yang kedua, di saat dia makan, cuman ininya doang teman-teman yang kelihatan. Ya mungkin dia juga tidak mau ya mempublikasikan wajahnya, dan aku juga sih dapat paham tentang hal tersebut. Ya maybe nggak ada yang aneh banget sih dari hal tersebut. Dia juga kayak selalu pakai penutup mata gitu, jadi kita juga nggak bisa melihat seperti apa sih gitu mata cantik dari seorang K-pop. Habis itu dia juga pernah pakai penutup hidung, dan katanya itu dikarenakan kelainan hidungnya. Udah dikonfirmasi juga sama dia, ada kelainan hidung katanya teman-teman. Makanya dia itu kayak pakai penutup hidung atau masker hidung. Dan kawan-kawan, tidak hanya itu saja, ada juga berbagai macam petunjuk yang sudah ditunjukkan oleh K-pop. Salah satunya adalah tentang suara-suara yang kita dengar dalam video tersebut. Nah, untuk K-pop itu mengatakan bahwa, "Oh, aku buat videonya sendiri loh. Jadi nggak ada orang di sini. Cuman gue sendiri doang di sini. Gue yang makan, gue yang rekam." Ya mungkin gue juga yang ngedit, nggak tahu juga sih sebenarnya tentang hal tersebut ya, nggak tahu juga siapa yang ngedit, mungkin dia atau siapa, I don't know juga. Intinya adalah dia mengatakan bahwa dalam proses dia buat video, dia hanya sendiri dan juga tidak dibantu oleh siapapun. Tapi ya teman-teman, anehnya ya, beberapa penonton di sini mendengar ada kata-kata ataupun ada suara-suara dari orang lain gitu. Ada yang mengatakan, "Ayo dong cepet makan." Sampai ada suara yang mengatakan, "Aku akan membuatmu meninggoy." Wah, kaget nggak tuh? Kaget nggak tuh? Katanya sendiri. Terus, itu suara siapa nih K-pop? Ada yang bisa menjawab? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Apakah sosok ini merupakan sosok yang memaksa K-pop untuk makan? We don't know juga. Hanya K-pop dan juga Tuhan yang tahu. Dan kawan-kawan, di sini ada juga petunjuk lain yang semakin menguatkan teori bahwa ya K-pop ini seperti dipaksa gitu untuk makan atau diculik. Salah satu petunjuknya adalah tentang pesan SOS dan juga pesan help. Pesan SOS ini terlihat ketika dia mengatakan dagingnya sangat lezat, lembut, dan juga empuk. Tercatat bahwa 3 huruf acak SOS dikapitalisasi. Dan kawan-kawan, di sini mungkin ada yang bertanya, apa sih itu SOS? Oke, jadi seperti yang aku baca-baca, SOS ini atau sinyal SOS itu kerap kali digunakan oleh seseorang untuk menunjukkan bahwa dia itu lagi dalam keadaan bahaya. Dikarenakan dia dalam keadaan bahaya, apa yang harus kita lakukan ketika melihat pesan tersebut? Apalagi kalau bukan untuk menolong orang tersebut. Jadi, ketika ada sebuah clue yang menunjukkan bahwa K-pop ini mengirimkan sinyal SOS, apakah itu berarti bahwa dia dalam keadaan bahaya, dan apakah kita yang menonton nih harus diam ataupun memberikan pertolongan kepadanya?
Gimana nih opini kalian? Nanti langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan selain itu, di dalam 4 pesan di video yang berbeda, huruf awal help itu juga ditulis dengan huruf besar. Dan ini mungkin bukan kebetulan. Jadi dikarenakan hal itu banyak banget pada kala itu yang sudah memberikan perhatian yang lebih dan juga mengkhawatirkan kondisi dari Ketchup. Dalam video lainnya, dia juga secara acak mulai mengetuk mangkuk kaca tempat dia makan makanan laut. Dan setelah dikonfirmasi sebagai kode Morse, ternyata tertulis SOS lagi. Wow, udah beberapa kali nih SOS-nya. Dan teman-teman, dikarenakan banyak penonton yang sudah melihat tentang kode-kode yang sudah diberikan oleh Ketchup, banyak juga yang mulai mengkhawatirkannya dan juga menanyakan tentang bagaimana kondisinya. Di kolom komentar video YouTube-nya itu udah banyak banget yang mengkhawatirkan dia dan juga menanyakan tentang hal tersebut. Namun kemudian dia membalas komentar dengan mengatakan bahwa ini bahkan bukan kode Morse. Dan beberapa kalimat lain juga menjelaskan bahwa semua teori itu salah. Namun teman-teman perlu dicatat juga di sini bahwa komentar yang dia berikan itu menggunakan orang ketiga, yakni kata dia. Nah, dia ini menggantikan kata ganti saya, yang sekali lagi menyimpulkan bahwa bukan Ketchup memberikan komentar tersebut. Jadi kawan-kawan, dikarenakan petunjuk-petunjuk tadilah banyak orang yang mulai berspekulasi bahwa Ketchup ini memang lagi diculik dan juga dia itu dipaksa gitu loh untuk makan gitu. Apalagi untuk sekarang ya kan, konten mukbang itu menghasilkan banyak cuan coy, jangan salah. Apalagi untuk orang yang mukbang itu kan nggak mudah ya. Orang mukbang loh teman-teman susah, nggak semua orang bisa makan banyak coy. Dikarenakan Ketchup ini juga kan menghasilkan banyak cuan nih, videonya juga ditonton oleh banyak orang gitu kan. Inilah yang membuat banyak orang berspekulasi bahwa dia itu seperti dijadikan, mungkin kata buruknya budak kali ya, budak untuk menghasilkan uang yang banyak. Lalu di sini ada juga yang menyimpulkan bahwa untuk Ketchup ya mungkin saja diculik. Habis diculik dia itu dibuat kelaparan. Nah, dikarenakan dia kelaparan gitu ya kan, dikasih lah nih teman-teman makan yang banyak gitu. Jadi dikarenakan dia juga udah kelaparan, dia juga mampu nih makan dalam jumlah yang banyak. Dan kawan-kawan tahu Reddit nggak? Reddit ini menurut aku sama sih ya kayak sosial media yang lain, sama kayak yang Facebook, yang Twitter, lumayan mirip, nggak sama banget sih, lumayan mirip. Tapi kalau di Indonesia itu kalian nggak bisa pakai Reddit loh, karena untuk Reddit ini kalau nggak salah sih udah diblokir gitu kawan-kawan. Makanya kalau kalian mau buka Reddit itu harus pakai VPN deh, baru bisa. Nah, di Reddit ya ada yang menuliskan teori tentang identitas asli dari seorang Ketchup. Teorinya itu mengatakan bahwa Ketchup itu merupakan pejuang UFC wanita Eropa bernama Joanna. Dapat kalian lihat namanya sendiri, ini aku nggak bisa baca teman-teman. Jadazrazek itu namanya ya, aduh susah dibaca, sorry banget nih, sorry, bukan bercanda atau gimana ya, aku emang nggak bisa baca teman-teman. Karena profesinya adalah sebagai petarung UFC, banyak yang berteori bahwa mungkin ini kali ya yang membuat dia itu mendapatkan memar-memar. Karena untuk Ketchup kita tahu bahwa dia itu kan ada memar-memar ya. Namun kawan-kawan, teori itu segera dibantah. Kenapa dibantah? Karena meskipun untuk Ketchup itu memang punya memar, tapi postingan Instagram dari Joanna itu tidak cocok dengan postingan dari Ketchup. Jadi dikarenakan hal inilah teori tentang Joanna yang merupakan Ketchup itu sudah dibantah oleh banyak orang. Dan hingga sekarang teka-teki mengenai identitas dari Ketchup itu masih tanda tanya yang besar. Dan kita juga menunggu kapan wajah dari Ketchup akan terungkap. Dan kawan-kawan, yang buat aku merinding di saat nonton videonya Ketchup adalah di saat giginya itu loh teman-teman. Kan kalian tahu ya, untuk giginya 2 kalau nggak salah. 2 loh yang pergi giginya. Satunya pergi setelah dia itu makan kerang, satunya setelah makan kepiting. Wah, serem banget gak sih? Gigi lo pergi lo. Selain itu ya teman-teman, dalam video yang sama sambil makan kepiting, Ketchup mengatakan seperti ini. Ya Tuhan, aku bisa meninggoy dengan tenang setelah gigitan ini. Mungkin kalau di review sama selebgram gitu ya kan, pas bilang mau meninggoy makan ini, aku sih mikirnya itu cuman ungkapan yang kayak bener-bener enak banget gitu loh teman-teman. Tapi untuk Ketchup yang penuh dengan teori konspirasi, di saat dia mengatakan dia bisa meninggoy setelah makan kepiting itu, ya kita juga jadi bertanya-tanya dong, ini maksudnya apa sih gitu. Lebih lanjut, didukung oleh ketidakaktifannya dan juga misterinya, video terakhirnya sekarang diprivatisasi di YouTube untuk alasan yang tidak diketahui. Dan untuk Ketchup itu berhenti memposting video pada tanggal 10 November 2019. Lalu kemudian berbagai laporan tentang seorang gadis Amerika yang diculik tiba-tiba, dan orang-orang juga akan mencoba menghubungkan bahwa wanita yang diculik itu adalah Ketchup. Namun Ketchup juga mulai memposting 1,5 tahun sebelum wanita itu diculik yang bertentangan dengan teori bahwa yang diculik itu adalah Ketchup. Dan pada akhirnya Ketchup kembali mengunggah video pada tanggal 7 Oktober 2022 dan mengatakan bahwa dia itu masih hidup. Dalam konten terbarunya dia juga menuliskan keterangan kayak gini. Ketchup comeback, saya sangat lapar, saya melahap semuanya.
Ya mungkin laparnya karena nggak makan sehari kali ya. Oke, dapat kita maklumi lah ya. Dan pada menit pertama dalam videonya, Ketchup juga terlihat berada di sebuah restoran dengan konsep buffet. Ia juga mengambil beragam makanan seperti mie goreng, pangsit rebus, tumisan jamur, capcay, ebi purai, dan juga lainnya. Ketchup juga tampak menyiapkan salmon mentah. Ia juga menyiapkan semua hidangan di meja yang ada tepat di hadapannya. Habis itu ya teman-teman, di menit 1:14 detik Ketchup juga mengatakan seperti ini. Saya hanya sendirian di ruangan ini, tidak ada siapapun. Aku juga tidak diculik, disiksa atau dipaksa makan. Jadi tolong ya berhenti untuk menyebarkan rumor. Lihatlah aku bebek aja, aku juga selalu nafsu makan. Kayak gitu. Nah kalau aku sih pribadi ya teman-teman, jujur aku adalah salah satu orang yang agak kurang percaya dengan teori-teorinya Ketchup gitu. Dan kalau aku sih ya jujur nih, mikirnya mungkin ini tuh adalah salah satu teknik marketing gitu. Jadi dikarenakan orang-orang kan penasaran gitu ya kan dengan Ketchup, kan penasaran juga teman-teman. Jadi ini yang akan mendorong people seperti kita yang penasaran banget untuk menonton video-videonya Ketchup. Kita nonton semua video-videonya dan juga kita di sini mulai mencari tahu tentang kebenaran di balik teori-teori tersebut. Jadi ya aku sendiri nggak terlalu percaya banget sih dia itu kayak diculik atau teori-teori lainnya. 40% percaya tentang teori-teori konspirasinya, 60% nggak percaya. Lalu kalau kalian sendiri gimana nih? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Well guys, kena jatuh hari ini I'm Mr. Game pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan mungkin, sikap, tindakan dan sebagainya. For everything, I'm so sorry banget. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Goodbye. Goodbye.